dan selamat siang bagi rekan-rekan semua. Pada hari ini kami akan menyampaikan apa yang kami peroleh dari pelatihan mendalam. Sebenarnya kami ini dikatakan pandai, belum pandai juga, tetapi tuntutan karena harus bisa menyampaikan dengan rekan semua supaya semuanya dapat melaksanakan pelatihan mendalam yang kami kerjakan selama 6 hari kemarin. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pelajaran mendalam, marilah sama-sama kita menyegarkan kepak-kepak badan yang tadi kita pernah melaksanakan pemateri sebelumnya, yaitu Pak Moris masalah coding. Nah, sekarang untuk menyegarkan, merenggangkan otot-otot, kita sama-sama melaksanakan stretching dulu. Kami minta kepada rekan semua untuk berdiri dan melaksanakan stretching dulu. Ini boleh Bapak Ibu ya. Putri menyesuaikan aja ya. Atau harus saya apa tadi? Menyesuaikan aja ya. Tapi dapat bilangan kantor ya. Dapat bilangan kantor. Yang di belakang Pak Gegen silakan posisikan di depan yang luas. Pengaruh di belakang. Oke, siap ya. Depan dia masuk kamera. Bismillah yang bawah. Malu kamera ya. Belakang. Tepuk kita kasih wow untuk Ibu Rusmi ya, Ibu Ismi. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Wow, wow, keren. Oh iya, kasih lo. Wow. Pakainya cinta ngantuk kayak gini ya. Baik, terima kasih untuk Bu Ismi, tetap di sini kan kawannya. Ya. Selanjutnya banyak itu Bapak Ibu ya, banyak ke teori, tapi untuk selanjutnya karena modul pola pikir bertumbuh juga telah disampaikan, maka untuk selanjutnya sebenarnya ada 7 modul yang kami pelajari, tapi yang harus diharuskan, yang diutamakan untuk disampaikan itu modul 1 dan modul 5 gitu. Nah, di sini sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu boleh dipegang HP-nya. Silakan Bapak Ibu.
boleh di scan ini barcode ini di scan. Kalau tidak ada aplikasi scan barcode, boleh menggunakan Google Chrome yang lens itu ya, Google Chrome ataupun Google Chat. Lah hilang. Belum sempat. Di slide ini, jika pembelajaran yang kawan ibu, yang bapak ibu jawab tadi ya, itu ada kode. Itu jawaban aku itu. Nih, manis asam pedas. Jika pembelajaran adalah sebuah makanan, menurut bapak ibu rasanya seperti apa? Udah dapat aku. Ada yang lagi respon ini, manis asam pedas. Ini Pak Boy yang respon. Jadi pembelajaran, jika pembelajaran adalah sebuah makanan, menurut bapak ibu rasanya seperti masam, asin, asam, pedas. Rasanya seperti makan seblak. Gimana? Iya gitu, Iya, gitu. Rasanya enak. Oh, enak, keren, masih semangat dia udah mulai. Dapat dulu. Jadi kata apa yang terlintas bapak ibu mendengar pembelajaran mendalam? Kalau di rentang skor 10 sampai 100, bapak ibu tuh di skor berapa? Ada yang 20, ada yang 30, 30. Iya. Oke, yang terakhir ini lewat aja bapak ibu ya, dilihat waktu. Pokoknya ada yang berhasil nih yang terakhir. Jika bapak ibu diberikan seperti handphone, saat ini baterainya berapa persen? Ini bapak ibu, ini akan kita ingat ya, dari modul dari pembelajaran mendalam nih. Ingat rumus 8 3 3 4 6. Ya, tidak tahu yang Pak Gegen kan ini safety. Ini ada juga rajin disinggung-singgung. Mal yang kita rajin webinar juga mengikuti ini berusmi ya. Angka 8 3 3 4. Ini jadi maksud kalau kita nak memahami pembelajaran mendalam, ingat aja rumus lah. Rumus 8 3 3 4 PM. Nah, jadi maksudnya 8, mungkin 8 itu lah dapat ditebak kira-kira. Namanya lah Bapak Ibu 8 lah. Yang mana lah 8 lah? Nah, ini ya, ini 8 IKO. Rumus 8 tuh. Dimensi profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Kemarin kita ingat profil pelajar Pancasila, 6 profil pelajar Pancasila. Sekarang lah ada penambahan. Jadi 8 dan nama juga kita harus familiar ya, kalau disingkatnya dia DPL. DPL 1, DPL 2, DPL 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan tuh itu fleksibel. Tidak mesti harus yang ini nomor 1, nomor 2 tidak. Intinya 8 dimensi profil lulusan ini jadi acuan kita lah. Inilah murid kita toh naka mencapai 8 dimensi profil lulusan ini. Ya, keimanan, ketakwaan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Itu maksud angka 8. Nah, mudah ingat. Lalu ada 3, lihat yang ini. Ini kan yang bagian paling dalam kan. Nah, paling dalam kan PMT. Jadi kita menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini, PM yang di dalam ada dimensi. Di luar 8 dimensi ini ada 3 ini nih, yang warna biru muda ini. Ada itu namanya bermakna, mengembirakan, dan dari sini ya, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Namun ini nih biasa alur dari sini dia biasa jalan. Dari sini berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Walaupun dalam proses pembelajaran kita laksanakan di kelas itu bisa jadi tidak semua ini, tidak ketiga-tiga, tidak apa-apa. Pokoknya harus muncul, walaupun cuma 1 ada gitu. Muncul di langkah-langkah pembelajaran. Ini namanya nak 3 biru ini apa aja bisnis namanya? Nah, prinsip pembelajaran. Biasa kita tuh rajin kelupaan, rajin tersalah, rajin terbalik-balik. Tapi mun 8 pasti kita tidak akan kelupaan. Oh, 8 tuh pasti
mensi atau DPL ya, Bu. Yuk lagi tidak kelihatan? Lalu yang di warna orange ini ya, dari orange ya, dari kuning muda sampai ke orange, ini adalah pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini harus muncul dua di kegiatan atau di langkah-langkah pembelajaran. Jadi ini di sini ini ada tanda panah ini. Nah, ini maksudnya langkah-langkah ini memahami, mengaplikasi, merefleksi ini nih ada di kegiatan inti kalau kita muat RPP. Ada di kegiatan inti langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkah ini, tanda panah ini maksudnya dia berputar, itu kuang kita bolak-balik. Jadi maksudnya kita kuang dari tahap mengaplikasi dulu, baru kini memahami, baru merefleksi gitu. Tidak mesti dari memahami, mengaplikasi maupun merefleksi. Itu maksudnya jadi ada makna ini, lingkaran warna kuning ini. Nah, yang paling luar ini 4. Ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaat digital, kemitraan pembelajaran dan praktik pedagogis. Misal kita masukkan ke RPP kita, ini tidak mesti sing semua juga tempat-tempat yang kita masukkan tidak mesti. Kita sesuaikan aja lah. Nak 2, asal jangan sikok misalnya. Nak 3, nak keempat-empatan itu uang juga. Nah, maksudnya ada lah, apa namanya, rumus ini itu masuk gitu kan, gitu ya. Jadi yang pertama tadi kalau DPL tadi ada apa saja? Ingatan, 8 keimanan, pengetahuan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi dan penalaran kritis. Terus kalau 3 prinsip ini, 3 prinsip Pak. 3 prinsip PM ada bermakna, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Kalau 3 pengalamannya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dan kerangka pembelajarannya ada 4, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaat digital, dan kemitraan pembelajaran. Jadi ini juga perlu disampaikan tadi ya, diulangi pula. Jadi di modul ajar kita, tapi kacang kita tuh biasa lah nyebut perencanaan pembelajaran mendalam (PPM). Ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Ini tolong ada di modul ajar kita. Gitu. Jadi yang dibuat dari safety tadi lah bagus gitu ya. Apalagi yang kuliah dari Pak Moris yang coding lah sama juga kan. Ini ada gitu ya. Ya keren lah yang dibuat kan. Nah, ini identifikasi identifikasi itu ada poin A, B, C. Ini tuh tidak mesti sing semua juga gitu, opsional. Tapi yang menentukan dimensi problemnya harus ada ya. Nah, ini maksudnya yang identifikasi kan. Nah, apa akan diidentifikasi kesiapan murid? Aku teh nggak ngaku kompetensi awal nggak tadi ya. Jadi kurang analisis pengetahuan awal saja. Nah, semua kita masukkan ini nih kurang, tapi nak siko 2 aja diidentifikasi kita masukkan tidak apa-apa. Pokok ada gitu. Nih, gitu maksudnya. Nah, ini ada yang mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran, kurang nggak identifikasi karakteristik mata pelajaran saja, kurang. Terus ada di materi ini lah jelas ini ya. Materinya apa? Materi pelajar, bukan mata pelajar, bukan tapi materi. Nah, ini yang kami bahas waktu itu jenis-jenis majas. Dimensia nggak 4 iko ini, kami milihnya nggak 4. Terus capaian pembelajaran ini tinggal kita copy, tinggal kita kopas dari CP kita yang dikirim dari Bu Rusmi waktu itu, ya. Pupol CP sesuai dengan nomor 46 aja. Nah, pakai murid. Ini tinggal kita copy. Nah, ini lintas disiplin ilmu, nah ada juga tujuan pembelajaran Bapak Ibu di sini adalah poin penting ya, untuk menerapkan pembelajaran mendalam itu jadi supaya memang pembelajaran mendalam ini memang terjadi gitu ya, dan kita lakukan, maka
tujuan pembelajaran kita ini jangan adik makai kata kerja yang level 1, 2, 3 gitu. Mendapat level 4, 5, 6 berdasarkan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo gitu. Pembelajaran buat yang memang mengasah gitu ya, mengasah daya nalar kritis siswa gitu. Nah, biarpun nggak psiko, tapi memang mendalam gitu. Nggak mesti sampai 2, 3 kok, tapi masih 1, 2, 3 itu level C, semua C1, nggak C2, nggak gitu. C1, C2 itu mengidentifikasi, menjelaskan gitu Bapak Ibu ya. Nah, terus praktek pedagogis. Nah, di praktek pedagogis ini ada model, strategi, metode ya. Ini apa namanya? Model apa yang akan kita gunakan gitu. Ini masuknya di praktek pedagogis. Strategi, metode ini saya umum ya sifatnya. Terus kemitraan pembelajaran. Nah, ini tuh pasti dilihatkan guru siswa. Jadi kita tulis juga lagi kemitraan pembelajaran. Misalkan pakai diminta bantukan sapu gitu ya. Lingkungan pembelajaran ada lingkungan fisik, ruang kelas, ruang virtual. Nah, ini pemanfaatan digital. Jadi biar nggak Bu Ismi, kan biasa ada Bu Ismi, Bu Yul, Bu Tiana pakai itu, pakai Chromebook gitu. Itu tuh pemanfaatan digital. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini yang penting langkah-langkah pembelajaran. Namun di kegiatan awal ini biasa aja di kegiatan awal ya biasa aja kita buka dengan salam ini. Nah, untuk memunculkan kegiatan bermakna dan berkesadaran itu ini alami lah dia muncul lah. Dak mesti ini misal kita tulis di sini ya, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang dipelajari berdasarkan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita nyampaikan dan membuat cuma kita baca tapi kita tidak menggali respon siswa aktif, ya akan bermakna juga gitu. Walaupun di sini kita tulis di RPP gitu. Jadi bermakna berkesadaran dan mengembirakan ini itu tetap terjadi ya saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi walaupun nggak ditulis pun pas siswa kita pasif, kita juga pasif, ya akan terjadi lah gitu. Nah, di sini ada penilaiannya juga ya, penilaian formatif, sumatif itu harus ada. Ada mengembirakan. Nah, di sini ada kegiatan memahami. Jadi pengalaman belajar 3 pengalaman belajar tadi ada di kegiatan inti ya. Bisa jadi referensi ya, Septi ya. Jadi kegiatan pengalaman belajar atau ada memahami, ada mengaplikasi itu lebih ke kayak siswa berdiskusi. Jadi nama berdiskusi di sini lah kita menggali penalaran kritis siswa. Di sini lah kita menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, merefleksi biasa lah ini ya. Merefleksi biasa. Terus ini ada penutup tuh ada ngerjakan soal-soal, kemudian ngerangkum, kemudian melakukan PR dan di sebelum ditutup diberi lagu-lagu misalnya gitu. Ini ada asesmennya. Nah, itu untuk lampir-lampirnya ditulis di bawah. Berat ke? Tidak dipikul soalnya Bu. Nggak rasa kalau nggak disebut mungkin nyaman nyebut gitu ya. Kalau nggak dipraktekkan jadi salah itu lah yang bisa kan begini itu ada dapat ilmu kan. Jadi praktek pertama kami dapat ngerti tahu ini bisa dibeli gitu. Nah, misal nggak pakai apa istilah itu modul ini kan kami bisa lamuan bisa, tapi tidak melihat teknis kebenaran kami lihat gitu. Jadi waktu itu kan pas rapat itu aku nyebut dengan Bu Rusmi. Aku kan waktu di PMM upaya yang aku lakukan untuk tindak lanjut di kinerja aku tuh aku nak berbagi praktik baik gue dan kawan. Maksudnya aku bersedia jadi guru model di depan, kemudian aku ngajar gitu. Nah, terus diamati ini dari kawan-kawan dan diberi masukan gitu. Jadi yang hari ini
memanglah kami lakukan pengimbasan ke guru-guru ya. Terus tugas kami kedua, kami harus mempraktekkan modul ajar ini dengan siswa kami di kelas. Dapat tugas kita dicarilah kira-kira nak belajar nak materi apa pas kita praktek ya. Ini pun biar sama-sama selesai, mungkin kayak aku Bu Ernik dengan Pak Moris Septi juga ini ada bekal dapat mendampingi, misalnya aku 2 ikut guru, Bu Ernik 2, Pak Moris 2, ini tuh biar kita sama-sama udah ini gitu ya Bu Yolan gitu ya sama. Gimana Bapak Ibu? Lanjut. Dah ada nomor dah lanjut deh. Siapa deh? Ya. Untuk rumus ini tuh harus hadir di modelnya terbaru ini. Iya, memang harus ada. Jadi dari model itu kita tuh harus memasukkan itu semua gitu. Iya, walaupun tidak semua. Misalkan 3 prinsipnya kita 2 ikut saja, tapi harus ada. Dari 8 tuh bisa masuk 4. Iya, usah kita paksa juga harus ada. Gitu. Sekarang adalah pertanyaannya. Kalau aku sih cenderung gini Bu Jumi. Apa model pembelajaran yang Ibu buat itu apa judul tadi di atas? Apa judulnya? Perencanaan pembelajaran mendalam itu yang lalu dibuat dari Bu Jumi itu artinya mau di print out terus kita kan materinya kan pasti beda-beda, apalagi aku kan. Joka beda banget gitu kan. Nah, aku jadi dapat menentukan langkah-langkah karena aku mungkin lebih banyak di lapangan gitu kan. Kemudian kalaupun di lapangan juga pasti ada juga berkelompok gitu kan. Pasti ada dalam contohnya misalnya bentuk 3 baris, misalkan baru nak mulai nak berkelompok gitu kan. Baris 3 atau baris 4 gitu. Nah, ini nih maksud aku menuangkan dalam materi ya kan, dalam materi apa yang disampaikan kayak Bu Jumi itu kan artinya langkah-langkah ini tuh ada di sini gitu, langkah-langkah ini tuh ada di sini gitu kan. Artinya kalau di print out kan kini dapat jadi perbandingan, awalnya mesti begini berkaitan dengan murid gitu, kayak itu kan pengetahuan konsep. Nah, mungkin aku juga akan ngaitkan dengan materi sebelumnya, pasti misalnya gerak lokomotor itu misalnya kan, yang dikaitkan dengan materi sebelumnya gitu kan, karena kayaknya mau aku ngelihat ini versi aku gitu ya, mau materi di kelas agak nyaman gitu Bu ya, karena materi di lapangan nak ngaitkan dengan permasalahan misalnya komunikasi dalam olahraga itu kan mesti mungkin ada leader, ada kapten istilahnya kan, yang akan mengkondisikan permainan itu jadi menarik. Udah itu yang akan mengatur strategi dalam permainan itu sendiri. Misalnya katakanlah yang permainan kalau di olahraga itu ada permainan invasi kan, kayak main kasti itu kan permainan invasi, ada menyerang dan bertahan gitu kan. Bagaimana ngatur strategi, misalnya regu pemukul itu jangan sampai jadi gitu kan. Nah, itu kan strategi kan. Nah, itu maksud aku dalam penuangannya dan nanti di perencanaan pembelajaran mendalam itu ini langkah-langkah ini di mana gitu kan, masuk kan gitu kan. Nah, jadi kalau memang iyalah kamu di luar lapangan biasanya, kalau menurut aku yang pertama biar kita juga lebih berkembang, merefleksi, memahami gitu, mengaplikasi gitu. Lah diaplikasikan dalam bentuk permainan apa saja. Nah, itulah maksud aku, setelah Ibu Jumi jelaskan gini, emang kayaknya lebih cenderung masukin ke materi intinya dulu gitu kan, materi intinya baru muncul, baru naik ke atas gitu langkah-langkah. Oke, terima kasih. Bu Erni bersedia ke jadi guru pendamping kawan-kawan? Semua Pak Moris? Siap. Septi siap gak? Mulai. Hah? Mulai ya? Yolan gimana? Siap. Itu Gegen? Siap. Oke, mungkin kita berbagi. Coba angkat tangan yang jadi biar kita berbagi biar cepat ini. Nah, Siko, Septi 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 orang. Mentor. Nah, 5 orang. 5 orang mentor. Nah, 1, 2, 3.
4, 5. Bu Dwi perlu ini ke? Perlu pendampingan? Ada Pak Daniel loh. Benar dong. Kayak cara teknik organan. Oh, biar Bang, biar kayak siswa ya gitu ini. Bapak Ibu Pak, Paris ada request kenakan sampel. Dah dengan ini. Bebas, Putian. Asing lah. Oke, bebas gitu biar kayak penentuan kayak gimana gitu ya. Oke. Tunggu disiapkan kertas. Jelas ada pendampingan. Pak Daniel. Putri gimana? Ika? Pakai mentor juga. Mentor semua. Dan sebenarnya ditayangkan seperti inilah Pak Jumi. Nanti kita mulai dari langkah-langkah awal kita sama-sama gitu kan. Disesuaikan dengan materi ya. Yang jelas kita mulai ada kendala nanya. Yang mentor tersiap gila. Sama-sama bisa Pak Polis. Hah? 15. Oh. Buka itu Bu ya. Arisan dipilih. Mencabut itu Bu ya. Sudah aku udah 50 sok. Nah, buka 1, 2, 3. Siapa dengan aku? Saya. Siap Pak. Udah lah, aku nak mau dibuatin. Aku nak buat sendiri. Serti sama dengan Oke, siap ya mentor, siap? Warning siap? Yuk Pak Geki, dulu. Dah apa dah ngomong ya kan? Aku tuh jadi suka ini. Pantas dah ini benar. Enggak, dia dosen terbang salah sini. Aku itu tim sana sini ya aku ya. No pasti saya operator. Asiknya. Kalau udah di sinyal Jadi aku tadi Pak Lis ya, rencana Bu Yolo, Bu Dian, Bu Septi, Bu Dwi, Bu Yul, Pak Moris, Bu Erni, Bu Itian. Oke, mari kita kerja sama-sama ya. Oh, jadi kenapa bertanya? Sebelum bertanya mungkin kita duduk dulu. Duduk. Iya, ada speaking. Saya berdiri kok. Desa ini. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Ibu ada tambahan tuh kira-kira Bu? Hah? Enggak. Kita rehat sejenak menunjukkan otot tubuh dengan sedang sehat agar kita sehat sehingga semangat bekerja. Macam gue yang ini. Semangat beribadah. Anu, ready?
Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa besok.